Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd, ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan. Begitu pula saya untuk bisa menyampaikan dan hadirin sekalian bisa menyelesaikan dan tidak absen pada ujian. Nah, insyaallah kita lanjutkan poin nomor 94. Kita terhenti pada perkataan fakanal amru mustaqiman. Naam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqah ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan inqalaba az-zamanu wa taghayyara an-nasu jiddan wa fashatil bid'a wa kathura ad-du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ati wa waqa'atil mihnatu fi kulli syai' lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas sahabati. Baik. Fakana al-amru mustaqiman, dulu urusan itu lurus-lurus saja. Hatta kanat at-tabaqatur rabi'ah, sampai datang tabaqat yang keempat. Tabaqat yang keempat yaitu tabaqat setelah tabi'ut tabi'in. Karena tabaqah itu ada 3 yang mufaddalah, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian yang setelahnya. Hatta kanat at-tabaqah ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan, beliau tidak menyebutkannya. Inqalaba az-zamanu, zaman berubah. Wa taghayyara an-nasu jiddan, dan manusia sangat berubah. Wa fashatil bid'a, dan kebid'ahan fashat yaitu menyebar. Wa kathura ad-du'atu, dan sangat banyak para dai ila ghairi sabilil haq, yang menyuruh kepada selain jalan kebenaran, wal jama'ati, dan juga kepada selain jamaah. Wa waqa'atil mihnah, kemudian terjadilah mihnah, ujian, fi kulli syai', pada setiap sesuatu. Lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun minas sahabah, dan tidak pula pernah dikatakan oleh para sahabat. Taib. Ini menunjukkan zaman akan semakin buruk. Zaman akan semakin buruk. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu, tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya syarrun minhu, lebih buruk darinya. Baik, lebih buruk darinya. Dan ini i'tibarnya ayyuhal ikhwan, i'tibar keseluruhan. Yang dianggap ini dianggap secara keseluruhan. Adapun afrad, adapun orang per orang,
atau kelompok-kelompok atau suatu kaum, maka bisa saja dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi ini itibarnya secara keseluruhan manusia. Maka yang belakangan itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dan akan banyak duat yang menyuruh kepada nar jahannam. Ya. Baik. Karena setelah zaman Mufaddalah ini mulailah bid'ah membesar seperti di Baghdad. Apa fitnah yang terjadi? Fitnah khalqil Quran. Fitnah khalqil Quran. Begitu pula di Mesir terjadi fitnah Syiah. Terjadi fitnah Syiah, ada Bani Fatimiyah. Kemudian menyebar juga di berbagai penjuru negeri, ya, kebid'ahan yang mulai menguasai ahli sunnah, sehingga menyebarlah kebid'ahan di mana-mana. Dan alhamdulillah di tahun itu pula mulai banyak bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran sesat. Baik. Lanjutnya qala al-mu'allif rahimahullah taala wa da'u ilal furqah, dan menyerukan kepada perpecahan. Wa qad nahallahu 'anil furqah, dan Allah telah melarang dari perpecahan. Wa kafara ba'dhum ba'dhan, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Wa kullun da'a ila ra'yihi, dan setiap kelompok menyeru kepada pendapatnya. Wa ila takfiri man khalafahu, dan mengajak kepada mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Fadhallal juhalu warri'a, maka sesatlah para orang-orang yang bodoh. Warri'a atau ru'a, boleh ar-ra'a, boleh ya tiga ra'. Ar-ri'a yaitu siflatun nas, yaitu manusia rendahan, orang-orang rendahan. Wa man la ilma lahu, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wa atma'un nasa fi syai'in min amrid dunya, dan manusia mereka menginginkan kepada manusia sesuatu dari urusan dunia. Wa khawwafuhum iqabad dunya, dan mereka memberi rasa takut kepada orang-orang tersebut, orang-orang bodoh, orang-orang rendahan. Iqabad dunya, hukuman di dunia. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim, akhirnya sebagian makhluk, maksudnya sebagian manusia mengikuti mereka. Ala khawfin, dengan ketakutan, fi dinihim, di dalam agama mereka. Wa raghbatin fi dunyahum, dan mengharapkan, ya, fi dunyahum, mengharapkan dunia mereka. Ini menunjukkan ayolah ikhwan bahwasanya terjadi kesesatan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 53. Zubur, yakni artinya kitab. Fataqatta'u amrahum, mereka terpecah-pecah urusan mereka di antara mereka zubura, terhadap kitab-kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, terhadap apa-apa yang mereka di sana, yang mereka pegang, farihun, sangat bergembira. Ini menunjukkan bahwa aliran-aliran sesat sangat bahagia dengan apa yang mereka berada di atasnya. Kemudian saudara-saudara sekalian, masalah dunia apabila menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang, maka ini salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang saya takutkan kepada diri kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, yang saya takutkan kepada kalian dilapangkan untuk kalian dunia.
fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakatkum, sehingga kama ahlakathum, sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, inilah dunia bisa membinasakan orang-orang yang mencari agama Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia dihiasi dengan dunia, maka mereka hancur. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salahu awwali hadhil ummah bizuhdi wal yaqini. Kesalehan awal umat ini adalah dengan kezuhudan, maksudnya mereka terhadap dunia, wal yaqin, dan keyakinan mereka, wa halaku akhiriha, dan kehancuran umat yang belakangan, bil bukhli wal amal, dengan bukhl, yaitu dengan kepelitan, wal amal, dan panjangnya angan-angan. Subhanallah. Ya, kalau ingin salah, mendapatkan salah, kesalehan pada umat ini, maka ikutilah umat sebelumnya, yaitu harus memiliki kezuhudan. Kemudian yang kedua, memiliki apa? Al-yaqin, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kasihan ayyuhal ikhwan, ketika muncul kelompok-kelompok sesat ini adalah orang-orang yang bodoh. Tidaklah setiap pemikiran pasti punya pengikut. Ya tidak. Pemikiran-pemikiran sesat, sampai yang suka mengganda-gandakan uang, gitu ya, ada pengikutnya. Ini kan bahkan DR loh, tulisannya DR di awalnya gitu ya. Ada pengikutnya. Nah, ini oleh karena itu percuma saja ilmu tinggi, tapi kalau ilmu agama cetek bahasa kita ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, fasaratis sunnah wa ahlus sunnah maktumin wa zaharatil bid'atu wa fashat. Akhirnya sunnah ya dan ahli sunnah maktumin atau maktumain, bisa ya, maktumin artinya kedua-duanya, atau ahli sunnah maktumin, berdiam diri, wa zaharatil bid'atu, dan tampaklah kebid'ahan, wa fasyad, dan dia menyebar, wa kaffaru min haitsu la ya'lamuna min wujuhin syatta, wa wada'ul qiyas, wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahi ala uqulihim wa ara'ihim. Kemudian mereka manusia mengkafirkan min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang mereka tidak ketahui, min wujuhin syatta, dengan berbagai macam wajah, wa wada'ul qiyas, kemudian mereka membuat qiyas, yaitu aturan-aturan di dalam mazhab mereka. Ini bukan qiyas fikih, tapi qiyas maksudnya aturan mazhab mereka. Mazhab kita ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak boleh ada yang menyelisihinya. Kalau ingin mengetahui kelompok sesat ayyuhal ikhwan, ya, lihatlah kepada siapa mereka tergantung dengan pendirinya. Kalau ada orang mengatakan saya ini adalah misalkan Jahmiyah, ini adalah nisbat kepada Jaham bin Safwan. Di sini ada suatu kelompok yang memiliki nama, maka dia menisbatkan diri kepada pemimpinnya atau kepada pemikirannya, kepada pemimpinnya atau kepada pemikirannya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah tidaklah menisbatkan diri kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, paham ini? Adapun fitnah yang menyebar dituduhkan kepada kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di zaman ini atau bahkan zaman sebelum kita, yaitu fitnah dengan nama Wahabiyah, maka kita tidak ridho dengan nama yang seperti itu. Kita tidak ridho dengan nama yang seperti itu. Kita ridho dengan nama ahli sunnah wal jamaah, dan juga nama salafiyin, yaitu pengikut salaf,
Kemudian kita juga ridho dengan nama yang paling tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Al-Islam. Tetapi Al-Islam yang kita ridhai adalah Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah telah sempurna di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Baik. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa araihim. Dan mereka membawa qudratar rabb, ya, kemampuan Allah, kemudian wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, perintahnya dan larangannya, ala uqulihim, sesuai dengan kepala atau otak-otak mereka, akal-akal mereka, wa araihim, dan juga pemikiran-pemikiran mereka. Fama wafaqa uqulahum qabiluh, yang sesuai dengan akal-akal mereka, mereka terima. Wa ma khalafa uqulahum radduh, yang menyelisihi akal-akal mereka, mereka tolak. Fasaral islamu ghariba, kemudian Islam menjadi asing. Was sunnatu gharibatan, dan sunnah menjadi gharibah. Wa ahlu sunnati ghuraba'a fi jawfi diyarihim, dan ahli sunnah menjadi orang-orang yang asing, fi jawfi diyarihim, di tengah-tengah rumah mereka, maksudnya suku mereka atau kelompok masyarakat mereka. Taib. Rasulullah SAW katakan, bada al-islamu ghariba, Islam itu muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'ah, dan dia akan kembali kepada keterasingannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Qalu manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang-orang asing tersebut ya Rasulullah? Alladzina yuslihun alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang saleh ketika manusia rusak. Di dalam riwayat lain dengan lafaz yuslihuna, ya, yuslihuna ma afsadan nas, mereka berbuat perbaikan ketika manusia berbuat kerusakan. Di sini ya ikhwan, ditunjukkan bahwa al-ghuraba itu akan terjadi. Coba lihat, kalau kita perhatikan perkataan Imam Al-Barbahari di sini, fasaral islamu ghariban wa sunnatu gharibatan wa ahlu sunnati ghuraba, sehingga menjadi Islam itu menjadi asing, sunnah juga menjadi asing, ahlu sunnah juga menjadi orang-orang yang asing. Padahal beliau meninggal di tahun berapa? 329. Beliau sudah merasakan keasingan tersebut. Subhanallah. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman kita? Kalau beliau hidup di zaman kita, maka kita tidak mengenal manusia kecuali sholat. Baru ketahuan sholat Jumat, oh ternyata dia muslim. Ya. Baik, akhirnya ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan kita harus terus menyebarkan ilmu, dakwah, ya. Oleh karena itu kita perlu memperbanyak sebenarnya para khutbah, para pengkhutbah, terutama yang sudah lama ngaji nih, ya. Kalau sudah lama ngaji, harusnya sudah bisa berani berdakwah kepada masyarakat yang awam. Kasihan mereka dibimbing oleh para dai-dai yang menyuruh kepada kebid'ahan. Nah, jadi setiap orang memiliki apa? Merasa kasihan terhadap orang-orang di sekitarnya. Belum lagi kewajiban dakwah adalah kewajiban yang besar. Kalau misalkan seseorang bisa berdakwah, kita katakan bisa berdakwah, mengajak ayo kita ke sini, ayo kita ke sana, maka orang yang berceramah bisa mengajak, terutama khutbah Jumat, bisa mengajak ratusan orang.
menyampaikan dalam satu majelis walaupun singkat materi agama yang bisa mengajak orang. Masalah mereka nanti menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting bagaimana kita cara menyampaikannya dengan cara hikmah dan tidak menimbulkan mudarat atau mafsadah. Ya. Kemudian tegaklah hujah kepada mereka bahwa kita sudah menyampaikan al-haq. Apakah mereka mengikuti apa tidak ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mungkin nanti diadakan di sini juga mungkin pelatihan khatib. Ya. So, jadi kita adakan pelatihan apa? Khatib. Nah, setelah itu kita bikin orang-orang yang sudah siap berkhutbah. Kemudian setelah itu cari masjid. Cari masjid yang mana? Yang membutuhkan dai, membutuhkan para khatib. Ya. Gitu aja. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya mudah-mudahan menyebar dakwah sunnah di seluruh negeri kita. Taib. Kemudian masuk poin 95 atau 96. Wa'lam anna al-mut'ata ay mut'atan nisa'i wal istihlala haramun. Ya, haramun ila yaumil qiyamati. Di buku antum ada kata istihlal? Ada. Taib. Wa alam annal mut'ata, ketahuilah bahwasanya itlah mut'ah yaitu kawin kontrak. Kawin kontrak wal istihlal dan menghalalkan kemaluan, mohon maaf. Haramun ila yaumil qiyamah. Itu haram sampai hari kiamat. Mut'ah ini menunjukkan apa? Adanya ijma' ahli sunnah wal jamaah tentang keharaman mut'ah. Tentang keharaman mut'ah. Menurut Imam Syafi'i, mut'ah itu diperbolehkan, kemudian dilarang, kemudian diperbolehkan lagi, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan mut'ah hanya diperbolehkan di perang Khaybar saja. Di perang Khaybar saja. Allah alam bissawab. Tapi Imam Syafi'i mengatakan saya tidak mendapatkan syariat yang dibolehkan kemudian diharamkan, kemudian dibolehkan lagi, kemudian diharamkan lagi selain syariat mut'ah. Allah alam bissawab. Yang jelas mut'ah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun yang dinukil dari Ibnu Abbas yang beliau dikatakan untuk orang yang membutuhkan mut'ah maka dia boleh mut'ah, maka pendapat ini pertama benar dari Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan darinya bahwa Ibnu Abbas telah rujuk terhadap perkataan beliau tentang dua hal, yaitu tentang mut'ah dan tentang riba. Perkataan beliau innamar riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba itu hanya terjadi pada nasi'ah, karena beliau pada awalnya mengingkari riba al-fadl, kemudian beliau setelah mendapatkan ilmu, singkat saya Ibnu Umar, ya, beliau kemudian menetapkan adanya riba fadl. Begitu pula mut'ah, setelah mengetahui dari para sahabat tentang keharaman mut'ah secara umum, maka beliau pun juga mengharamkan mut'ah. Sehingga istaqarra al-ijma', terjadilah ijma' di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwasanya mut'ah itu haram. Dan aliran Syiah ini ayyuhal ikhwan, aliran Syiah ini menghalalkan untuk menitip istri. Ada dititipkan ke tetangga. Kalau sudah dititipkan, kalau orang-orang Yahudi itu hanya membolehkan datang dari belakang. Ya, kalau orang-orang Yahudi, ini dari Yahudi, agama Yahudi membolehkan menitip tapi mendatanginya hanya dari jalan belakang. Kalau orang-orang Syiah dari depan dan juga dari belakang, oke. Paham ya? Sudah gede antum ya? Baik. Langsung lanjut. Yang jelas mut'ah itu sesat ya. Wa'rif li bani Hashim fadlahum, ketahuilah
keutamaan yang dimiliki oleh Bani Hashim, yaitu anak keturunan Hashim. Liqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'rif fadla Quraisy wal Arab, dan ketahuilah keutamaan Quraisy dan juga Arab. Wa jami'il afkhadh, dan seluruh cabang-cabang kabilah. Afkhadh itu artinya paha-paha, tapi maksudnya cabang-cabang dari kabilah atau dari kabilah ya. Fa'rif qadrahum, ketahuilah kadar mereka. Wa huquqahum fil Islam, dan hak-hak mereka di dalam Islam. Wa maulal qaumi minhum, dan budak yang dimerdekakan oleh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Wa ta'arraf li sairin nas haqqahum, dan kenalilah seluruh hak manusia fil islami, di dalam Islam. Ini sesuai ayuhil ikhwan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah, yaitu Kinanah dari anak Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisyan, dan Allah telah memilih dari Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah telah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Adapun suku-suku yang telah disebutkan ini, Kinanah, kemudian Quraisy, maka adalah suku-suku yang mulia atau memiliki nasab mulia dari zaman dahulu. Karena dari zaman dahulu pekerjaan mereka adalah mengamankan Ka'bah. Ada di antara mereka yang ditugasi untuk menjaga Zamzam, ada yang ditugaskan untuk membersihkan Ka'bah dan sekitarnya, ada yang ditugasi untuk memegang kunci Ka'bah, ada yang ditugasi untuk memberi makan dan minum para jamaah haji dan umrah setelah zaman Nabi Ismail alaihi salam. Walahum fadlun minallahi ta'ala, dan mereka mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, keutamaan ini adalah berdasarkan suku saja. Adapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan Quraisy dalam hadis-hadis yang sahih, ini adalah keutamaan dari segi sosial. Sebagaimana ada suku-suku ada seseorang menilai sosial seseorang dengan harta, atau martabat seseorang dengan nasab mereka. Seperti ada suku yang terhormat, kalau di Sulawesi misalkan Bone, kalau di Palembang ini misalkan Kesultanan, turunan sultan ya, atau kalau di Jawa mungkin berdarah biru gitu ya, ketika luka merah juga darahnya gitu ya. Berdarah biru. Dan turunan-turunan raja, maka mereka secara sosial memiliki garis keturunan yang terhormat ya. Tetapi masalah fadlun minallahi ta'ala, atau bagaimana posisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tergantung ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang-orang terhadap orang-orang ajam, yaitu selain Arab. Walal abyad alal aswad illa bittaqwa, dan juga tidak ada keutamaan bagi orang yang putih terhadap orang-orang yang hitam kecuali dengan ketakwaan. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, setiap kalian berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu berasal dari tanah. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwan, tidak ada keutamaan, itu hanya status sosial saja, status sosial mengenai bagaimana
dia tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Abu Lahab. Abu Lahab dia adalah Quraisy, termasuk orang pembesar Quraisy. Tapi bagaimana, apakah dia masuk ke dalam surga? Jawabannya tidak. Ya, termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wa jami'il afkhadh dan seluruh afkhadh, yaitu bagian dari qabail. Dia kalau dikatakan afkhadh, fakhidh ya, paha dari kabilah, itu berarti bagian-bagian dari kabilah. Adapun di Indonesia, maka kabilah-kabilah sudah hampir punah ya. Sudah hampir punah. Hanya sebagian yang masih memiliki nasab. Untuk nasabnya apa? Enggak tahu. Qala al-muallif rahimahullah taala, berkata muallif rahimahullah taala, wa'rif fadlal ansar wa wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah keutamaan kaum Ansar. Ya, keutamaan kaum Ansar wa wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim, dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa alar rasuli fadlal ansar wa alir rasul, dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tasubbahum ya, fala tasubbahum, janganlah kamu mencela mereka. Wa'rif fadlahum, dan kenalilah keutamaan mereka. Wa karamatihim, dan karamah-karamah mereka. Wa jiranahu min ahlil Madinah, begitu pula tetangga-tetangga mereka, tetangga-tetangganya dari ahli Madinah. Fa'rif fadlahum, ketahuilah keutamaan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq. Mencintai kaum Ansar adalah bagian dari keimanan. Wa bughdul ansar minan nifaq, dan membenci Ansar adalah bagian dari kemunafikan. Nah, la yuhibbul ansar illal mu'min, tidak ada yang mencintai Ansar kecuali orang-orang yang beriman. Karena orang-orang munafik ini banyak mencela dan meremehkan kaum Ansar. Ya, meremehkan kaum Ansar. Sedangkan mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ini menunjukkan keutamaan Ansar. Belum lagi secara umum Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya, ini menunjukkan secara umum tidak boleh kita mencela sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, selalu kita bawa apa yang mereka, kabar-kabar buruk tentang sahabat Nabi SAW dengan husnuzan, dengan berbaik sangka. Perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat, maka bagaimana kita katakan ini adalah ijtihad dari siapa? Dari mereka. Apabila salah mendapatkan pahala 1, apabila benar maka mendapatkan 2 pahala. Dan kita menahan diri dari menyebut kejelekan-kejelekan para sahabat. Taib. Kemudian selanjutnya, begitu pula keluarga Muhammad, ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita disuruh, yang disebut dengan ahlul bait, maka kita disuruh untuk menjaga ahlul bait. Ala unzirukum bi ahli baiti, saya peringatkan kalian dengan untuk menjaga ahli baiti. Ala ahlul bait, diulangi terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti, jagalah ahli baitku. Dan tidak ada ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh
sebanyak yang dibunuh ketika di Karbala. Siapakah yakni Karbala? Siapakah yang membunuh mereka? Yang membunuh mereka adalah orang-orang Syiah. Ya. Ternyata yang bunuh mereka adalah orang-orang Syiah sendiri. Di situ jumlah yang sangat banyak dari keluarga Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali. Ya, sangat banyak dibunuh. Begitu pula dari keluarga Hasan, ya anak keturunan Ali bin Abi Thalib, itu sangat banyak dibunuh oleh orang-orang Syiah. Ya. Ya, itu mereka itu Syiah itu. Orang-orang Irak, ya, mereka meyakini bahwa mereka yang membunuh Husain, mereka lah yang membunuh Husain, sehingga mereka bertaubat. Cara taubat mereka dijadikan tanggal 10 Muharram itu dengan apa? Dengan melukai diri mereka sendiri. Itulah awal mula mengapa mereka bertaubat. Taubat mereka adalah dengan mengalirkan darah pada diri mereka sendiri. Taib. Ya, yang membunuh mereka adalah orang Syiah sendiri, kelompok Syiah sendiri. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa'lam, ketahuilah anna ahlal ilmi, bahwasanya ahlul ilmi lam yazalu yarudduna qala al-jahmiyah, senantiasa membantah perkataan kaum Jahmiyah, hatta kana fi khilafati Bani al-Abbas, sampai di zaman kekhilafahan Bani al-Abbas, takallamatir ruwaibidhatu fi amril amah, maka berkatalah orang-orang yang muda, yang kecil, ya ruwaibidah, orang-orang yang kecil atau kita katakan ingusan, ya fi amril ammah, maksudnya tidak berilmu tapi berbicara masalah agama. Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu bil qiyasi, dan mereka menyandarkan diri kepada qiyas, war ra'yi, dan juga pendapat, wa kaffaru man khalafahum, dan mereka mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan mereka. Orang Jahmiyah ini memiliki kaidah-kaidah yang sangat parah, ya. Orang Jahmiyah memiliki kaidah-kaidah yang sangat parah. Mereka katakan contohnya dalam bab sifat, Allah tidak boleh disifatkan seperti sifat manusia. Allah tidak dibolehkan disifati dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Sampai mereka katakan makhluk disifatkan dengan ada, maka Allah tidak boleh disifatkan dengan sifat ada, ya. Dan juga tidak boleh disifatkan dengan sifat tidak ada. Allah tidak boleh dikatakan berada di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri, di atas atau di bawah, tidak boleh. Coba, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, mereka menyembah adama, haula ya'buduna adama, mereka telah menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka menyembah yang tidak ada. Kenapa? Ya, makhluk saja memiliki sifat, maka Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki sifat juga. Apabila itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lebih baik yang Allah sifatkan dalam untuk diri dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya Ar-Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahim, yaitu memiliki kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di akhirat. Ar-Rahim, boleh tidak seorang menamakan diri dengan Rahim? Rahim. Boleh. Rahim, Aziz, Rauf, boleh. Karena nama ini tidak dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti wa Imra'atul Aziz, ya, di dalam surat Yusuf. Kemudian wa kana bil mu'minin, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat Rauf, Rahim di dalam Al-Qur'an. Boleh. Tetapi apakah kesamaan sifat rahmah, kasih sayang tersebut yang dimiliki oleh hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sama? Jawabannya tidak sama. Kita memakai kaidah al-qiyas al-aula. Ini qiyas yang diperbolehkan di dalam
sifat Allah Subhanahu wa taala selain qiyas tersebut adalah qiyas yang batil, yaitu qiyas aula. Allah lebih utama untuk itu. Allah lebih utama di dalam sifat tersebut. Ya, tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah itu Rahim, memiliki rasa kasih sayang, maka begitu pula makhluk memiliki sifat Rahim, tapi kita katakan tidak ada yang sama di dalam memberi kasih sayang ya selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha tinggi di dalam memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang dicintai. Taib. Di sini contohnya ada karangan yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, Bayan Talbis Al-Jahmiyah, penjelasan tentang talbis yang dilakukan oleh Al-Jahmiyah. Kemudian ada yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilah wal Jahmiyah. Ini juga buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim membantah kaum Jahmiyah. Adapun Ghulatul Jahmiyah yang melampaui batas, ghulat itu yang melampaui batas dari kalangan Jahmiyah, kita katakan kafir. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian hatta kana fi khilafati Bani Abbas, yaitu fi khilafatil Ma'mun, dari Bani Abbas ya, muncullah di sana keburukan. Wa takallam man laisa ahlan lil kalam fil ilmi wal usul, akhirnya muncullah banyak orang yang berbicara tanpa ilmu, yang tidak sesuai dengan ilmu agama kita, tapi tergantung dengan ilmu kalam dan filsafat. Akhirnya berbicaralah mereka dengan kesesatan, menyesatkan manusia. Begitu pula wa ta'anu ala athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencelanya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan qiyas atau aturan yang mereka buat sendiri, sehingga mereka harus mengadakan takwil atau menolak hadis-hadis yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata muallif rahimahullah ta'ala, fa dakhala fi qawlihim al-jahil wal mughaffal walladhi la ilma lahu. Akhirnya fa dakhala fi qawlihim, ya, masuklah atau mengikuti perkataan mereka, al-jahil wal mughaffal walladzi la ilma lahu, yaitu orang yang bodoh, wal mughaffal, orang yang mughaffal, yaitu orang yang ya jahil, ya, walladzi la ilma lahu, dan orang-orang yang tidak berilmu. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun, sampai mereka menjadi orang yang kafir tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadari. Fahalakatil ummah min wujuhin, dan halakatil ummah, binasalah ummah, min wujuhin, dari berbagai sisi. Wa kafarat min wujuhin, ya, dan kafir, dan kafir juga dari berbagai macam sisi, berarti banyak kekafiran dari berbagai sisi. Wa tazandaqat min wujuhin wa dhallat min wujuh, menjadi ahli yang zindik dari berbagai macam wajah. Wa dhallat min wujuh, dan begitu pula sesat dari berbagai macam wajah. Wa tafarraqat wa btada'at min wujuhin, akhirnya terpecah belah, wa btada'at, dan akhirnya mengadakan bid'ah, min wujuhin, dari berbagai macam wajah atau sisi. Illa man thabata ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang tetap datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi wa amri ashabihi, dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Walam yatakhatta ahadan minhum walam yujawiz amrahum wa wasi'ahu ma wasi'ahum walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim
wa alima annahum kanu 'ala al-islam sahih wal iman as-sahih faqalladahum dinahu wastaraha wa alima anna ad-dina inna huwa bit-taqlid wa taqlid li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi di sini illah beliau mengatakan kecuali orang yang tetap mengikuti qauli Rasulullah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi, dan juga perintahnya, dan juga perintah para sahabat. Dan mereka tidak melampaui, walam yatakhatta ahadan minhum, tidak melampaui seorang pun di antara mereka. Walam yujawiz amrohum, dan mereka tidak melampaui urusan mereka. Berarti mereka tidak melampaui ilmu yang berasal dari para sahabat. Wa wasi'ahu ma wasi'ahum, ya, wa wasi'ahu, dia merasa cukup luas, maksudnya mengikuti para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wasi'ahum, yang cukup luas menurut para sahabat, yaitu cukup mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka tidak membutuhkan penambahan dalam syariat dan juga tidak membutuhkan pengurangan. Jadi mereka merasa lapang, maksudnya lapang dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasul dan para sahabat tanpa membutuhkan penambahan maupun pengurangan. Walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim, dan orang ini, ya, yang mengikuti kebenaran tidak membenci jalan para sahabat dan juga madhab mereka. Wa alima, dan dia mengetahui bahwasanya mereka kanu alal islamis sahih, di atas, bahwasanya dulu para sahabat itu di atas Islam yang sahih, wal iman as-sahih, dan keimanan yang sahih. Benar tidak sahabat itu dalam keimanan dan keislaman yang sahih apa tidak? Yakin? Yakin? Ya. Taib. Wa faqalladahum, faqalladahum, kemudian dia mengikuti mereka, yaitu para sahabat, dinahu, agamanya, wastaraha, sehingga dia merasa tenang dengannya. Wa alima, dan dia mengetahui bahwasanya annad-din innama huwa bitaqlid, sesungguhnya agama itu adalah dengan taklid, adalah dengan taklid, mengikuti. Maksud taklid di sini apa? Dijelaskan beliau, wa taqlidu li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti pendapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyelisih jalannya sahabat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihim ma tawalla wa nuslihim jahannam wa sa'at masira. Wa nuslihim jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan dia mengikuti wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia atas apa yang dia berada di atasnya sekarang, wa nuslihi jahannam, dan kami biarkan dia masuk ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Taib. Selanjutnya 98. Wa man qala, barang siapa mengatakan lafzi bil Qur'an makhluqun fahuwa jahmi, wa man sakata falam yaqul makhluq au ghairu makhluq fahuwa jahmi, wa hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, lafaz denganku adalah makhluk, lafazku ini mengucapkan Al-Quran itu makhluk, fahuwa jahmi, maka dia adalah jahmi. Wa man sakata falam yaqul makhluqun au ghairu makhluk, barang siapa yang diam dan dia tidak mengatakan dia itu makhluk atau tidak makhluk, maka dia adalah jahmi. Ya. Wa hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Itulah yang dikatakan oleh
Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Lindungilah dia sehingga dia mendengar kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Ketika mereka mendengar kalam Allah, Al-Qur'an, maka mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap hati mereka dan membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di sini harus kita ingkari perkataan lafzi bil Quran makhluk, lafazku dengan Al-Quran itu makhluk, maka ini harus kita tafsil, harus kita rinci. Kalau yang dimaksud itu adalah suaranya, ya, yang dimaksud dengan suaranya, suara ucapan tersebut, maka itu makhluk karena diucapkan oleh siapa? Manusia. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang terucap di dalam suara tersebut, yang terucap di dalam suara tersebut, dia mengatakan itu makhluk, maka itu salah. Itu adalah Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah. Adapun suara manusia yang dibuat oleh manusia itu adalah makhluk. Tetapi kalau misalkan maksud dari mereka lafzi bil Quran makhluk, saya melafazkan Al-Quran ini adalah makhluk tanpa ada perincian, ini ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sehingga kita harus memperincinya. Dan juga kita tidak boleh diam, kita harus merinci. Harus merincinya. Jadi kalau yang diucapkan berupa Al-Quran, maka itu apa? Adalah kalamullah. Adapun suara kita, ya, kemudian nafas dari suara kita, getaran suara kita, maka itu adalah makhluk. Yang ke-100, Masya Allah, poin 100 ya. Mana nih, masih banyak deh. Taib. Lanjut sedikit lagi. Pencahayaan sampai 120, tapi nggak sampai ternyata. Apa? Habis kan? Taib. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, memang ini idealnya 6 hari ya. Jadi baca matan sambil jelaskan. Jadi ada 6 hari seperti ini. Tapi qadarullah masya fa'al, kita cuma 3 hari. Maka seperti yang dikatakan Ustadz Bambang kemarin, Ustadz Ahmad, ya, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang tidak bisa didapatkan semuanya maka tidak ditinggalkan keseluruhan, tetapi kita ambil sebagian, ya. Taib. Tidak mengapa, kita yang penting paham maknanya. Ini lebih yang paham dari matan ini lebih baik daripada kita tinggalkan, insyaallah. Lanjut sedikit ya. Qala al-muallif, berkata muallif, wa'lam annahu innama ja'a halakul jahmiyah, ketahuilah sungguhnya datangnya halak, kehancuran dari Jahmiyah, annahum fakkaru fir rabbi, bahwasanya mereka berfikir terhadap Rabb, fa'adakhalu lima wa kaifa, kemudian mereka memasukkan kata lima, mengapa, wa kaifa, dan bagaimana, wa taraku al-athar, dan mereka meninggalkan hadis yaitu athar, wa wada'u al-qiyas, kemudian mereka membuat qiyas, aturan sendiri, wa qasuddina ala ra'yihim, dan mengkiaskan agama dengan aturan mereka, dengan pemikiran mereka, faja'u bil kufri, sehingga mereka datang dengan kekafiran, iyanan la yakhfa, dengan terang dilihat oleh mata, la yakhfa, fakafaru wa kaffarul khalqa, mereka itu kafir dan mengkafirkan manusia,
wa tarrahumul amru ila an qalu bitta'til, dan mereka mengharuskan mereka, apa aturan yang mereka buat itu mengharuskan mereka untuk berkata dengan ta'til. Ta'til itu mentiadakan apa? Sifat. Ta'til itu artinya apa? Mentiadakan sifat. Silakan soal-soal kita kumpulkan saja dulu. Di sini ayolah ikhwan, orang-orang yang mu'attilah mentiadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya berniat baik. Tetapi kita katakan betapa banyak orang berniat baik tidak mendapatkannya. Apa niat baik mereka? Niat baik mereka pada asalnya tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, di sini sehingga ketika mereka mendapatkan dalil-dalil yang katakanlah menurut mereka itu seperti yang dilakukan oleh makhluk, sifat-sifat yang dilakukan oleh makhluk, maka mereka berkata tidak mungkin Allah memiliki sifat seperti tidak mungkin Allah memiliki sifat seperti makhluk, tidak mungkin. Oleh karena itu kesalahan mereka ini diakibatkan karena mereka sebelum mentaktil, sebelum mentiadakan sifat, mereka itu salah dalam membayangkan Allah. Mereka terlebih dahulu mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi dalam otak-otak mereka, mereka serupakan Allah dengan makhluknya dulu. Setelah itu baru dia tiadakan sifat-sifat tersebut, dan ini salah. Maksudnya seperti ini. Ketika mereka mendengar nama Allah Mahabbah, rasa cinta, wah tidak mungkin Allah memiliki sifat cinta atau berada di atas arsy. Kemudian Allah memiliki tangan, memiliki mata, tidak mungkin Allah memiliki itu semua. Memiliki sifat taraddud fi qabdil mu'min, memiliki rasa ragu-ragu ketika mencabut jiwa seorang mukmin, berbuat makar terhadap orang-orang yang berbuat makar. Mereka tidak mungkin ini menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua sifat manusia. Sifat manusia. Mengapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka samakan Allah dengan makhluknya, sifat Allah tersebut dengan makhluknya, sehingga mereka memaksa mereka untuk mentiadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. 101. Wa qala ba'dul ulama minhum al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Jahmi kafirun laisa min ahli al-qiblah. Al-Jahmi kata Imam Ahmad itu kafir dan bukan termasuk ahli kiblat. Halalud dam la yarith, dia itu halal darahnya dan tidak mewariskan. Wala yuwarrith, ya, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Li'annahu qal, karena dia mengatakan la jum'ata wala jamaah, tidak ada Jumat dan tidak ada jamaah. Wala idaini wala sadaqah, tidak ada dua id dan tidak ada dua hari raya, maksudnya wala sedekah, dan tidak ada juga sedekah. Wa qalu, dan mereka berkata man lam yaqul, ya, mereka berkata man lam yaqul al-Quran makhluk fahuwa kafir. Mereka mengatakan orang yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk fahuwa kafir. Ini kaidah mereka. Yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Allah musta'an. Berarti banyak orang yang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Al-Quran adalah kalamullah. Taib. Wastahallu saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghalalkan saif, yaitu pedang, maksudnya memerangi Muhammad, umat Muhammad. Wa khalafu man kana qablahum, dan menyelisihi orang-orang sebelum mereka.
wa amtahanun nasa bisyai'in, dan mereka menguji manusia dengan sesuatu lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun min ashabihi, dan tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan sahabat-sahabatnya, wa aradu ta'tilal masajid wal jawami', dan mereka menginginkan untuk mentiadakan fungsi masjid dan jawami. Apa jawami? Jawami masjid-masjid yang didirikan salat Jumat di dalamnya. Kayak ada istilah masjid jami, ya. Qala al-muallif rahimahullah taala wa auhanu al-islam, dan mereka meremehkan Islam, wa atalul jihad, dan mereka mentiadakan jihad, wa amilu fil furqati wa khalaful athar, dan mereka bekerja di dalam perpecahan, mengakibatkan perpecahan dan menyelisihi athar-athar, yaitu hadis-hadis, wa takallamu bil mansukh, dan mereka berbicara dengan sesuatu yang telah dihapuskan, wahtajju bil mutasyabih, dan mereka berhujjah dengan mutasyabih, hal-hal yang ada syubhatnya, fasyakkakun nasa fi adyanihim, kemudian mereka membuat manusia ragu terhadap agama mereka, wahtasamu fi rabbihim, dan mereka bertengkar berselisih tentang Rabb mereka, wa qalu, dan sebagian mereka katakan, laisa hudaka adzabu qabrin, tidak ada azab kubur, wala haudun, dan tidak ada pula haud, telaga atau danau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala syafa'ah, tidak ada juga syafaat, wal jannatu wan nar lam yukhlaqa, dan surga dan neraka juga belum diciptakan. Ini kata mereka. Wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari banyak dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajh, kemudian wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah, fastahalla man istahalla takfirahum, orang yang menghalalkan mengkafirkan mereka menganggap halal, ya, menghalalkan mereka, begitu tak mengkafirkan mereka, menghalalkan darah mereka, min hadzal wajh, karena alasan ini, li'annahu man radda ayatan min kitabillah, karena orang yang menolak satu ayat dari kitab Allah, faqad raddal kitabi kullah, maka dia telah menolak kitab seluruhnya. Wa man radda haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menolak satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad raddal athara kulluh, maka dia telah menolak seluruh athar, seluruh hadis. Wa huwa kafirun billahil azim, dan dia kafir terhadap Allah yang Maha Agung. Ini sangat jelas. Qafadamat lahumul muddah, terus menerus, ya, muddah berjalan, masa berjalan, wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dzalik, dan dia mendapatkan pertolongan dari sultan untuk hal tersebut. Wa wada'u sayfa was-sawta ala man duna dzalik, dan mereka wada'u meletakkan, atau wada'u sayfa, wada'u sayfa ini, wada'u sayf maksudnya memerangi, ya, memanfaatkan pedang, ya, memanfaatkan pedang dan cambuk, ala man duna dzalik, untuk menguasai orang yang tidak seperti itu. Fadarasa ilmu sunnati wal jamaati wa auhanuhuma. Darasa itu ini bahasa kita deres. Apa deres? Kalau gandum di gini-gini kan apa namanya? Apa namanya? Bahasa kita berlepasan, ya. Berlepasan dari tangkainya, itu namanya dars, ya. Sehingga darasa berguguran, ya, atau berlepasan ilmu sunnah wal jamaah wa auhanuhuma, dan mereka meremehkan huma, yaitu ilmu sunnah dan jamaah, wa sarata maktumataini
sehingga mereka yaitu sunnah dan jamaah menjadi terdiam di izharil bid'ah wal kalam fiha, untuk menampakkan kebid'ahan wal kalam fiha, dan berbicara di dalam kebid'ahan, walikasratihim, karena banyaknya jumlah mereka, watakhudul majalisa, dan mereka membuat majlis-majlis. Ini fitnah yang besar di Baghdad ya. Wa azharu ra'yahum, dan mereka menampakkan pendapat mereka. Wa wada'u fihil kutub, dan membuat kitab-kitab. Wa atma'un nas, dan membuat manusia wa atma'u, membuat manusia ingin untuk membacanya. Wa talabu lahum ar-riasah, dan mereka minta kepada mereka riasah, yaitu kepemimpinan. Fakanat fitnatan azimatan, dan dulu itu menjadi fitnah yang sangat besar. Lam yanju minha illa man asamallah, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah lindungi. Fa adana ma kana yusibur rajula min mujalasatihim an yashukka fi dinihi. Allahu akbar. Dan yang paling rendah, apa-apa yang menimpa seseorang dari majelis-majelis atau duduk-duduk dengan mereka, an yashukka fi dinihi, seseorang itu menjadi ragu terhadap agamanya sendiri. Au yutabi'ahum au yara ra'yahum alal haqqi, atau mengikuti mereka, atau memandang bahwa pendapat para Jahmiyah ini benar. Wala yadri annahu 'alal haqqi aw 'alal batil, padahal dia tidak tahu apakah dia berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Fasara syakkan, akhirnya dia menjadi ragu. Fahalakal khalqu, akhirnya halakal khalqu, manusia menjadi binasa. Hatta kana ayyam Ja'far, sampai tiba masanya Ja'far, alladzi yuqalu lahul mutawakkil, sampai yang dia dikenal dengan istilah, dijuluki dengan al-mutawakkil. Fa'atfa'allahu bihil bid'ah, ya, kemudian Allah padamkan dengannya kebidahan. Wa azhara bihil haqqa, dan Allah tampakkan kebenaran. Wa azhara bihi ahlas sunnah, dan Allah tampakkan munculkan ahli sunnah. Wa talat alsinatuhum, dan panjang lisan-lisan mereka. Maksud panjang di sini maksudnya lisan-lisan ahli sunnah mencela ahli bid'ah. Ma'akillatihim, meskipun sedikit jumlah mereka. Wa kasrati ahlil bid'ah, dan banyaknya ahli bid'ah. Ila yaumina hadza, sampai waktu kita ini. Dari zaman Imam Ahmad Khalifah Ma'mun, ya, itu baru bebas Imam Ahmad, dibebas setelah dia Al-Ma'mun meninggal, bebas, baru Imam Ahmad juga bebas. 2 tahun diazab, 2 tahun diazab di dalam penjara dengan adab yang sangat keras. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, sampai beliau katakan berarti di zaman 300-an di sana sudah menyebar banyak Jahmiyah. Ahli sunnah sedikit, tapi alhamdulillah ahli sunnah tetap bisa memperjuangkan sunnah dan terus berbicara. Subhanallah. Qala al-muallif war-rasmu wa 'alamud dhalalah qad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha wa yad'una ilaiha la mani'a yamna'uhum wa la ahadun yahjuzuhum amma yaquluna wa ya'malun. Maksudnya war-rasmu wa 'alamud dhalalah, tanda-tanda, ya, a'lamud dhalalah qad baqiya minhum, ya, tanda-tanda a'lam yaitu pembesar-pembesar dhalalah, qad baqiya minhum telah masih tersisa di antara mereka, yaitu suatu kaum ya'maluna biha, yang beramal dengan kesesatan tersebut, kebid'ahan tersebut, wa yad'una ilaiha, dan menyuruh kepada kebid'ahan, la mani'a yamna'uhum, tidak ada orang yang menghalangi mereka, wala ahadan yahjuzuhum, tidak ada orang yang membatasi mereka, amma yaquluna wa ya'malun, dengan apa-apa, atas apa-apa yang mereka katakan dan mereka
kerjakan. Subhanallah, ya. Allah alam bisawab. Gimana? Kira-kira besok selesai? Insyaallah ya. 100 berapa? Tadi 100 104 100 di antum ini 100 101 Taib. Ya, 101 ya. Sini 107 170. Insyaallah selesai ya. Insyaallah. Jadi ujiannya setelah zuhur aja besok ya, insyaallah. Jadi kita bisa selesaikan. Baik. Berapa hadiah nih hari ini? Masya Allah, 10. Yang kemarin 6. Kemarin 55, sekarang 55, banyak sekali. Besok aja, besok. Baik. Ada yang bertanya dulu, silakan. Yang bertanya. Coba. Masya Allah, 10. Tanya tangan ya, siapa berani dulu? Masya Allah. Apa ini? Syarah Qawaidul Arba' Usul fi Tafsir Syekh Utsaimin. Masya Allah, Ubdatul Ahkam, Lumatul I'tiqad, kemudian Manzumah Baikuniyah, Al-Ajrumiyah dan Durrah. Ya, kemudian zikir pagi petang. Ini banyak zikir pagi petang, ini banyak. Baik. Muslim ya. Pertanyaan pertama, apakah benar perkara hutang dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surga sekalipun seorang itu mati syahid? Iya, ya. Ini pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tiga orang yang akan masuk surga dan diantara disebutkan adalah syahid, orang yang mati syahid. Kemudian Jibril membisikkan kepada Nabi SAW ilad dain. Kemudian Rasulullah SAW katakan kecuali hutang maka dia tidak akan masuk surga. Ya, saya lupa lafaz awalnya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW juga katakan kullu nafsin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Setiap jiwa digantungkan dengan hutangnya sampai dibayarkan. Bismillah, apa hukumnya membuang-buang makanan seperti nasi dan lain-lain? Ini termasuk tabdzir. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir itu adalah teman-teman dari syaitan. Ini menunjukkan tidak boleh kita tabdzir. Ya, berikan kepada orang lain, kalau tidak bisa maka berikanlah kepada hewan. Entah ayam atau bebek ya, atau yang lainnya. Tidak mengapa dengan meniatkan bahwa itu memberi makan hewan. Ustadz minta nasihatnya kepada para pemuda yang terkadang tidak bisa menahan pandangan dari melihat lawan jenis. Yang pertama, jangan, ya, Rasulullah SAW kabarkan bahwa itu termasuk zina mata. Wal ainani zinahuma an-nazar. Dan dua mata zinanya adalah melihat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dalam surat An-Nur ayat 30, berkatakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki, mereka tundukkan pandangan dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Taib, yang
Pertama, ayyuhal ikhwan, sibukkanlah dengan ilmu yang bermanfaat, sibukkanlah dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang sudah disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka akan kelelahan dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik dia bernilai ibadah maupun dia bernilai duniawi. Ya. Adapun hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak bernilai ibadah maupun tidak bernilai duniawi. Contohnya ayyuhal ikhwan, untuk para pemuda, apabila tidak sedang beribadah, maka cari kreativitas atau cari keahlian yang bisa menyibukkan. Yang bisa menyibukkan, contohnya ya, menambah kemampuan, latihan ngelas gitu ya, latihan nyangkul, atau latihan ngerumput, atau latihan ngecat. Tidak mengapa, bilang ke tetangganya, ini saya catin rumahnya, nggak apa-apa, ini gratis ya. Padahal nggak bisa ngecat dia, latihan dia bilang, saya latihan gitu ya. Sibuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga nanti kalau dia sudah menjadi ahli, bisa dijual keahlian tersebut. Boleh tidak menjual diri, menjual jasa apa, mengecat, ngerumput, boleh gitu ya. Baik. Kemudian jauhi tempat-tempat yang sumber-sumber fitnah. Sumber-sumber fitnah, jauhi sumber-sumber fitnah, termasuk ya kalau bisa menjauhi pasar, maka jauhi pasar atau supermarket atau mall, ya maka dijauhi. Dan begitu pula tontonan-tontonan yang tidak halal, begitu pula berselancar di internet, itu juga berhati-hati. Oleh karena itu seringlah matikan paket data, ini lebih baik, atau sering tinggalkan HP Android ya, sering tinggalkan HP atau matikan paket data, sehingga tidak tergantung dengan hati tidak tergantung dengan internet. Kapan butuh baru kita hidupkan, sehingga kapan butuh baru kita hidupkan, baru kita lihat gitu ya. Kapan tidak butuh kita matikan, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Taib. Itu masih banyak tuh. Kalau mau pekerjaan di Palembang ini, ambil cangkul, bersihkan got itu. Paret tuh banyak kalau mau dikerjain ya. Tersumbat tuh, masih tercumbat. Kalau mau kerjaan yang bermanfaat, itu bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Gitu ya. Ustadz, apa saja tips agar rumah tangga tetap harmonis? Masya Allah. Yang pertama, keluarga yang harmonis itu bukan keluarga yang tanpa duka. Ada saja bumbu-bumbu yang tidak enak, yang belum tentu yang satu cocok dengan yang lain. Yang paling penting di dalam menghadapi keluarga ini, di dalam berkeluarga, adalah bagaimana memikirkan solusi atas perbedaan atau perselisihan yang terjadi di keluarga. Ya, kalau memang perselisihannya itu gara-gara pil atau will, pria idaman lain dan will, maka saling menasehati. Ya, kalau memang itu karena sepertinya ada gangguan jin di rumah, maka bacalah Al-Quran di rumah dan tanggalkan seluruh foto dan gambar, begitu pula patung yang ada di rumah, ditanggalkan semuanya. Ya, karena memang bisa jadi keharmonisan rumah tangga disebabkan hal-hal luar, yaitu jin. Kemudian terbukalah dengan istri kita, dan kita jangan egois. Jangan egois, mau menang sendiri. Saya ini raja di rumah ini, kau nak apa? Ini bahaya ini. Saya ini raja, kamu mau apa? Ini gawat. Dia selalu membawa hadis yang menyuruh wanita untuk taat. Cobalah turunkan sedikit hak kita, ya, tidak terlalu menuntut hak kita. Kemudian bicarakan dengan baik apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan. Begitu pula dia tanyakan kepada kita apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Kalau terjadi komunikasi dua arah, sama-sama saraha, sama-sama jujur, maka menjadi enak. Tapi kalau misalkan sama-sama diam, sama-sama dongkol,
sama-sama suuzon gitu ya, sama-sama suuzon, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan ayolah ikhwan, sekarang ini HP ini bisa membuat perselisihan yang sangat parah. Kenapa? Karena banyaknya teman wanita dan sebagainya. Kalau suami sejati itu, wahai istriku, inilah password saya, bacalah HP saya sesuka hatimu, tidak menjadi masalah. Begitu pula sang istri, tidak perlu dirahasiakan passwordnya, gitu ya. Kecuali yang memiliki istri 2, 3, 4, memang ada rahasia dong, harus rahasia ya. Jangan sampai perkataan manis ini didengar oleh yang lain, nanti cemburu lagi. Nah ini bukan istrinya tapi orang lain, tidak apa. Jadi jujur ya. Begitu pula ayolah ikhwan, dengan maraknya sosial media sekarang ini berhati-hati. Cukuplah berteman dengan yang sejenis saja. Seandainya berteman dengan yang lawan jenis, maka itu pun di forum yang terbuka ya. Dan katakanlah tidak bercanda di sana, ya. Adapun berteman inboxan dengan kawan lama ya. Nah, ini bahaya. Walaupun sudah menikah, terkadang fitnah itu lebih besar terjadi pada orang-orang yang sudah menikah. Oleh karena itu ancaman untuk orang yang sudah menikah kemudian dia berzina itu lebih besar daripada orang yang belum menikah. Karena memang godaan lebih besar orang yang menikah daripada orang yang belum menikah. Kesempatan untuk bermaksiat, berzina untuk orang yang sudah menikah lebih besar daripada orang yang belum menikah. Ustadz, apa hukumnya ikut menyebarkan satu berita yang belum jelas kebenarannya? Apakah ini termasuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim apabila berita itu terkait dengan seseorang? Ya, ini juga jangan sembarangan menyebarkan berita. Rasulullah SAW mengatakan, man haddatsa bikulli sami', barang siapa yang menyampaikan dengan sesuatu yang menyampaikan semua yang dia dengar, maka dia termasuk ahadul kadzibain, dia termasuk salah seorang orang yang berdusta. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Kemudian sabda Nabi SAW juga, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Bagaimana berbakti kepada orang yang sudah meninggal? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi orang-orang yang pernah disambungnya, memberikan hadiah, membuat kebahagiaan kepada orang-orang, para sahabat beliau, sebagaimana Ibnu Umar menghadiahkan surbannya kepada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, kenapa engkau lakukan ini ya Ibnu Umar? Kemudian beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW katakan, inna min abar birri, sungguhnya di antara bentuk bakti yang paling baik adalah an yasil wudda abihi, ya, dia menyambung hubungan orang yang dicintai oleh bapaknya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mendoakannya, begitu pula boleh ya selalu mendoakan ke anaknya, mendoakan kedua orang tuanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika kecil. Kemudian juga boleh bersedekah atas nama orang tua, dan pilihlah sedekah-sedekah yang sifatnya jariyah untuk orang tua. Jadi saya ingat ada seorang ikhwan dulu menitipkan Al-Quran. Ustadz, ini Al-Quran terjemahan, satunya memang mahal sekali tuh, Al-Quran ada terjemahannya. Dia titip 3 biji di Masjid Prabu Muli. Saya taruh, kemudian Masya Allah, mushaf tersebut dipegang terus, dibaca terus oleh jamaah di sana.
Padahal kan di sana banyak mushaf gitu ya, tapi mushaf ini tuh menjadi mushaf favorit oleh orang yang membacanya. Oleh karena itu, masya Allah betapa besar pahala orang ini. Jadi kalau bisa ya ikhwan, wakafkanlah harta dengan niat untuk orang tua. Tidak mengapa kalau kita mau mengumrahkan orang tua atau menghajikan orang tua yang belum berhaji, maka tidak mengapa. Allah a'lam bishawab. Tolong jelaskan hukum musik dan nyanyian. Ini panjang ini ya. Ini di cancel aja dulu. Taib. Hadiah ini yang pertama untuk bapak kita yang aktif bertanya. Ambil, Pak. Silakan. Atau barakallahu fikum insyaallah. Kemudian ada lagi yang sudah bapak-bapak, silakan bapak. Ya, yang sudah tua jenggotnya, silakan. Alhamdulillah. Ini boleh tapi jangan ditabaruki ya. Kalau tabaruk nggak boleh. Barakallahu fiik. Oh ya bedanya. Jangan. Kemudian ada lagi yang sudah, dia sudah. Ustadz Sofi ini Masyarah Al-Qawaid Al-Arba. Kasih Ustadz Sofi. Baik. Barakallahu fiik. Insyaallah. Kemudian yang tadi datang kali pertama jam 7.30 ada di sini tadi siapa saja? Nih. Antum pengen yang mana, Boy? Yang ini? Ya sudah, ini antum. Siapa lagi? Sini. Antum jalan jauh ya. Ini yang ini antum. Barakallahu fiik. Yang pilih yang mana antum? Itu. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau yang tadi jam 7.30 sudah di sini? Yang 7.30. 7.35. Ji, Ali, pilih Ji. Yang mana Ji? Tinggal 2 yang bahasa Arab Ji. Belum ada Jurumiyah. Sudah. Taib. 7.40. 7.40. Ini Bapak ini ya. Sini Bapak. Bapak mau bahasa Indonesia, bahasa Arab terserah pilih. Ya nih. Silakan Pak. Umdatul Ahkam. Ini aja barakallahu fiik insyaallah. Pinter milihnya beliau ini ya. Terus siapa lagi yang tadi 7.40? 7.45? Yang akhwat ada 7.45? Oke. Siapa lagi 7.50? 7.50 ada? Malu-malu ya sudah, kalau malu-malu nggak dapat. Ini untuk besok saja nih, untuk besok. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab, kita cukupkan sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.